Bu, 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 bu. Saya di sini punya guru dulu almarhum Abuya Basit. Ibu kenal? Ibu kenal Abuya Basit? Orang sini ya. Beliau di sana ya. Saya dulu pernah ke rumah beliau waktu tahun 2015. Saya ngedawain banget ilmu beliau. Jadi beliau pernah ngomong sama saya, suaminya tukang ojek, ada bangga? Ada bangga? Kalau tukang ojek suaminya berangkat jam 7 pagi, bu, suaminya berangkat jam 7 pagi, balik jam 9 malam, baliknya alhamdulillah dapat duit 200.000, alhamdulillah. Suaminya udah capek-capek, istrinya nggak syukur. Dia bilang begini, Pak, aku malam di Soekarno mangkatnya jam 5. Nah, emang kenapa? Jam 7 aja Bapak menang 200, kok walaupun mangkat jam 5, alhamdulillah. Udah sok Bapak ini mas sarewe, kayak dibudakeun jam 5, bener bu, itu salakina disuruh sare, tidur salakina teh dibudakeun jam 5, Pak budang ngojek, eta salakina nurut ngojek jam 5 mangkat, balik jam 9, alhamdulillah menang duit 500.000, alhamdulillah. Cek pamajikan teh tumpan Pak ari nurut mah mangkat jam 5 teh balik jam 9 menang duit 500.000. Iya karek jam 5 kamu lamun isukan bapak mangkat jam 3. Nah aya begitu aya geus ayeuna bapak sare heula ke dihudangkeun jam 3 nurut eta salakina sare bu jam 9 dihudangkeun jam 3 Pak jam 3 ngojek eta salakina nurut ngaluarkeun motor jam 3 mangkat jam 3 peuting balik jam 9 alhamdulillah menang duit 1 juta, alhamdulillah. Pamajikan girang ya Allah alhamdulillah kakarang ayeuna ngojek jam 3 mangkat balik jam 9 peuting menang duit 1 juta, alhamdulillah. Ieu teh jam 3 Pak malam isukan mah bapak mangkatna jam 1 lah aya begitu aya eta teh syukur keneh bae salakina disuruh sare karek balik jam 9 geus disuruh sare dihudangkeun jam 1 dihudangkeun keneh bae Pak budang jam 1 ngojek eta salakina ngaluarkeun motor nurut keneh bae nurut apa bego mangkat eta salakina di tangguhan jam 9 can balik eta sapa majikana make bedak geus 3 kali can balik keneh bae ieu salaki hareudangeun di tembok di bae eta meni kuat 7 kali jam 9:30 salakina balik nempo pamajikana di luar kaget ya roh eta pamajikan apa memedi salakina balik eta pamajikan bunga banget apa ah itu we sorangan cek salaki teh pas dihitung sebelah isina bu luar biasa alhamdulillah menang duit 7 juta alhamdulillah kakupok kita pemajikan ya Allah seumur-umur kakarang ayeuna ngojek di jam 1 balik jam 9 menang duit 7 juta hebat itu bu hebat itu bu hebat cek pemajikan bapak cicing di depan ngasukeun motor pas kajerok motorna eta motor ka mana Pak kuing dijual ya aya begitu aya kunaon motor dijual kapok bu alhamdulillah. Ayo maka kudu syukur sehingga refleksi sholat ini jangan sampai tidak ada asar dalam hidup kita. Sholat harus ada implementasi dalam hidup kita, sholat harus ada asar dalam hidup kita, sehingganya jangan sampai kita yang sering nyuruh sholat sama anak kita tapi bapaknya sendiri enggak sholat. Ada yang begitu, ada yang begitu, ada nyuruh maka budak ke masjid bapaknya tara ke masjid ayat begitu ayat mana orangnya nyuruh maka budak ngaji mana tara daek ngaji ayat begitu ayat ngan ngaji nak mana teh nungguan iklan ayat begitu ayat mumpung iklan eta si Andi neng mak rek ngaji heula ayat begitu mumpung iklan heuh mah ke di bejaan lamun mulai ayat begitu ayat eta mana mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim mulai can nek can mah teruskeun
Bismillahirrahmanirrahim. Mak mulai. Shadaqallahul adzim. Ayah begitu ayah. Ayah begitu. Ayo, jangan sampai kita nyontoin yang salah sama anak kita. Kalau anak bisa ngaji seneng apa enggak? Seneng apa enggak? Kita lagi sakaratul maut. Anak nih segede-gede gini, belum gede, masih segede gini, tapi pinter ngaji, seneng apa enggak? Bapaknya lagi ngap-ngapan. Anak yang SMA baca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Biarpun itu sakit rasanya dicabut nyawa, enggak akan terasa. Kenapa? Sebab karena anak kita yang pertama nemenin dengan bacaan Yasin. Alhamdulillah. Anak kedua ada pesantren di Al-Barokah, udah bisa ngaji walaupun baru Iqra. Bapaknya lagi ngap-ngapan, dia baca Iqra. Alhamdulillah. Bapaknya ngap-ngapan. Ba patah buah. Buah. Ba patah buah. Buah. Baba. Ogin asrogi gi la patala gila baba gila mati. Biarpun maknanya nggak jelas, maknanya nggak sepadan, maknanya nggak seimbang, tapi kalau anak dikenalkan agama, kenal Rasulnya, kenal ibadah, mau sholat, mau ngaji, mau taat dan diajarkan oleh orang tuanya, boleh jadi ini yang jadi sebab kita masuk dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Maka kudu bagaimana kita yang jadi orang tua kudu jadi contoh. Jangan sampai cuma nyuruh anak kita doang. Anak sekarang lebih pintar. Bener apa bener? Bener apa bener? Anak sekarang lebih pintar. Umur 5 tahun udah bisa minta kuota. Ada yang begitu? Mak, kuota mak, ada yang begitu ada? Mana orangnya? Anak sekarang pinter, apalagi urusan sholat. Kalau bapaknya nggak ke musola, bapaknya nggak sholat, giliran nyuruh dibalikin sama anaknya. Bener apa enggak? Bapaknya kagak sholat, segera nyuruh sholat. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Maka ayo jangan sampai kita cuma nyuruh kebaikan sama anak kita, tapi jadilah kita orang tua yang jadi contoh untuk kebaikan bagi anak kita. Sebab kalau anak soleh, bapaknya ke bawah ente, ke bawah ente. Anak soleh mana ke bawah ente? Ke bawah itu anak sana, anak si Udin. Ayah si Udin dia ayah. Mana orangnya? Pantas emang kuno pinter, anaknya soleh, rajin ibadah, ke masjidnya rajin, asal kepanggil sahabat akhlaknya bagus. Anak saya tak, anak si Udin dapat pahala apa ente? Dapat kebaikan ente? Dapat kebaikan. Kenapa? Sebab walaupun si Udin nggak ngapa-ngapain, tapi dia punya pahala. Kenapa? Sebab anaknya soleh. Alhamdulillah. Coba kalau punya anak nggak soleh, nggak sholat, nggak ibadah, ama tetangga berantem mulu, ama orang pasyawae, jeung sahabatnya terakur, kira-kira orang tuanya ke bawah apa enggak? Ke bawah apa enggak? Anak saya itu, anak segitu, pantas saya mama, emang foto tagih kos gitu, ayah begitu aja. Mana orangnya? Tuh, maka pentingnya kita jadi contoh, betul enggak Bu? Betul enggak Bu? Apalagi nih ibu-ibu, ya Allah, Pak, hati-hati sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh paling hebat nyimpen duit, bener tuh. Ayah, orang nanti dia ayah dikasih duit 500.000 jadi cincin, alhamdulillah. Dikasih duit 200.000 jadi arisan, alhamdulillah. Dikasih duit 50.000, 10.000 bisa kena dikempit, ayah begitu ayah. Ngan namun salaki minjem duit bahasana, ayah begitu di dia ayah. Salah kita minjem duit, nah erek mayar motor, ayah begitu ayah. Bantuan lah kayak digantian, ayah begitu ayah. Pokoknya kayak minggu digantian daripada motor cabut listrik, pura-pura keluar balik deh kajerong ngomong nakir, tah pakai duit arisan batur, ya. Ayah begitu di dia ayah. Mana orangnya? Padahal kita gak paham, kita tahu itu bukan duit arisan orang, duit ibu. Kunon ngomong gitu sebab kamu ngaku tara digaan. Ayah begitu ayah.
Mana orangnya? Ayo, makanya hebat. Membiarkan ibu-ibu ketahuan Pak, ibu-ibu nges ngomel, ngomel paham sama kita. Berarti tanda-tanda duitnya kurang, bener tuh Bu? Liar-liar seetik, tong diberi modrek mual cager, beri duit warna beren 10 cager mual. Cager, namun rada-rada puyeng seetik, tong dibawa ke apotik mual cager, bawa ke toko emas cager mual. Liwat doang. Ya, maka apa yang perlu kita lakukan? Jadi contoh, awal yuhasibah bihim ardu yaumal qiyamah as-shalah. Besok perkara amal ibadah yang pertama nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Naon sholat? Naon Bu? Naon Bu? Sholat. Benar tuh Bu? Dia mah kadang-kadang sholat pilihan imam, ayat begitu ayat. Namun imam lila teu daek jadi makmum, ayat begitu ayat. Mana jelmana? Jangan sampai kita orang yang lalai dalam sholat, fawailul lil musallin, akan jadi bahaya dan masuk kepada neraka wail bagi mereka yang ninggalin sholat tuh paling malas sholat naon sih? Sholat paling malas sholat naon? Isya apa subuh? Ini bener isya apa subuh? Zuhur apa asar? Maghrib. Jadi anu mana anu bener teh? Jadi sholat tuh paling malas sholat. Ayo cek abdi mah sholat tuh paling malas teh isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. Jadi malas kenapa? Sebab tuh aya iman dalam dirinya. Betul enggak? Betul enggak? Sehingganya banyak di antara kita mau sholat di engke-engke, ayah begitu ayah begitu ayah. Akhir nama sholatnya katinggalan, ayah begitu. Jadikan sholat itu jadi cinta sejati. Ku cari-cari teman hidup yang sejati, sampai sekarang belum juga ku jumpai. Bisa teduh? Bisa. Maka jadikan sholat itu teman sejati kita. Kalau kita di akhirat nanti bisa menjadi orang yang di alam kuburnya maka terang. Bahkan Rasul katakan kana syu'abul ma'ad bitarki sholati subuh. Banyak orang yang nanti ketika dia matinya susah disebabkan kenapa? Subuh nak katinggalan. Bu. Namun ayat jelema hirup tapi subuhna katinggalan berarti mautna hese. Ade. Ayat jelema kadang-kadang mautna dihesekeun ku Gusti Allah. Kunaon sebab boleh jadi keur hirup poho salat subuh. Subuh teh ditinggalin sabulan tuh salat subuh. Aya begitu aya. Satahun tuh salat subuh. Aya begitu aya. Sholat subuhna lamun keur sholat subuh berjamaah doang aya begitu aya. Mana orangna? Ayo jangan sampai kita jadi orang yang ninggalin sholat, padahal sholat ini bukan buat Allah, bukan buat Rasul. Nyatanya sholat yang kita lakukan ini untungnya nyelamatin kita sendiri. Bener apa enggak? Bener apa enggak? Iya mah masya Allah. Ayo sholat katinggalan baik, ari HP teh katinggalan. Aya begitu aya. Ayah begitu, kadang-kadang tersare di baturan hap, udang sere nu diteangan, tuang nu dipegang, ke toilet nu dikantongan, nu selfie bari mana orangna? Kebangetan men ya. Ayo, maka jangan tinggalin daripada sholat ini sehingga mudah-mudahan dari kita menjaga sholat kita, menjaga ibadah pokok kita, menjaga dari wadah kita, jangan sampai amal yang lain tidak nyangkut, tidak diterima, tidak dijadikan amal-amal yang bisa memasukkan kita ke dalam surga gara-gara lantaran kita ngelalain sholat. Nah, ayah jalma Bu, mukanya kadang-kadang kita mah orang rumahnya dia nih sholat kagak, ibadah kagak, tapi kaya banget. Ayah begitu ayah. Mana orangnya? Ada
orang yang mereka nggak bisa ibadah, tapi mereka kaya, mereka bahagia, mereka punya segalanya. Hati-hati, boleh jadi itu istidraj. Allah sedang menguji kepada mereka. Banyak orang demikian. Oleh karenanya jangan sampai kita melalaikan. Ini mah paribasa, kita seperti Tuhan. Kumaha maksudna? Kadang-kadang ngomongkir kewe aing mah salat lamun geus jadi RT. Aya kitu aya. Mana orang? Kewe aing mah salat lah lamun geus jadi RW. Aya kitu aya. Mana orang? Entar aja salat berjamaahnya kalau udah kaya, ada yang begitu ada. Entar aja dah salatnya kalau udah tua, ada yang begitu aya. Aya daya. Jangan nunggu nanti. Betul betul. Betul. Iya, kalau jadi RT baru sholat, kalau jadi RW baru sholat, kalau kaya baru sholat, kalau kita tua baru sholat. Nah, kalau umurnya enggak nyampe, can jadi RT geus maot, can jadi RW geus maot, can kaya geus maot, can tua geus maot, teu ibadah rugi. Bener apa henteu? Bener apa henteu? Naon murek dipanen lamun urang teu nanem. Bener henteu? Bener henteu? Panen yang bagus tergantung tanaman yang bagus. Maka kalau ibu ka sawah, sawahnya bagus, pasti insya Allah panennya bagus. Tapi lamun teu nyawa, ngarep-ngarep panen, kira-kira panen moal. Panen moal. Henteu nanam ngarep panen, bego. Bener henteu? Ini orang PA lah henteu nanam ngarep panen, lieur, ngimpi. Bener? Maka kalau kita pengen panen kudu nanem, kalau kita pengen selamat kudu berbuat, kalau akhirat pengen selamat kudu berbuat. Maka ibu saya sering bilang, kalau orang pulang kampung kudu boga bekal henteu. Mun pulang kampung kudu boga bekal henteu. Kudu boga persiapan teu. Kudu punya perbekalan enggak? Kudu punya ongkos enggak? Kudu punya persiapan enggak? Orang tuh mau pulang kampung kudu punya persiapan. Betul? Betul? Ibu dari Bogor ke Cirebon, kira-kira kalau nggak punya persiapan, nggak punya ongkos, nggak punya bekal, pulang kampung belangsak mual. Belangsak mual. Bakal belangsak. Ini baru urusan dunia. Ibu mikir pasti kalau nggak punya ongkos, nggak punya bekal, nggak punya persiapan, pulang kampung nekat, belum tentu selamat, yang ada belangsak. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Akhirnya kita cancel. Daripada pulang kampung belangsak, mendingan terjadi muih, mendingan terjadi pulang, mendingan diam. Sebab kenapa? Daripada pulang ngerepotin banyak orang. Benar apa enggak? Ini pulang kampung dunia, nggak punya bekal kita mikir, tapi ketika nggak punya duit kita tahan pulangnya. Tapi kalau pulang kampung akhirat, tersolat, terpuasa, teribadah, terberbuat baik, tergaji, lamun cek Allah mau bisa dihalangan hente, bisa di cancel hente, bisa dikengkeh hente, bisa dipending hente, teu bisa. Kajenting orang kaya banget, waktu maut, kajenting orang ngora banget, waktu maut, kajenting orang hebat banget, waktu maut. Yang kaya, yang miskin, raja-raja, Pak RT, Pak Lurah, Pak Ustadz, Panderian, semuanya pasti akan pulang. Betul apa betul? Betul. Cuman kalau pulangnya pengen selamat, ternyata di dunia saja kita butuh bekal, apalagi pulang kampung akhirat. Apalagi pulang kampung akhirat yang gak bisa di cancel. Berarti tiap waktu kita kudu punya persiapan. Amin ya rabbal. Tiap waktu kita kudu punya bekal, tiap saat kita kudu punya kebaikan, sehingga mudah-mudahan dari semua kebaikan yang kita tidak pernah tahu kapan kebaikan itu diterima oleh Allah, mudah-mudahan itu jadi sebab kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal. Di zaman sahabat masih banyak yang dijamin surga, tapi sekarang setelah sahabat nggak ada manusia dijamin surga.
ibadah kita belum tentu jaminan sorga. Nu ibadah ge can sorga, komo nutara ibadah. Nu sholat can sorga, komo nutara sholat. Mendingan baik urang mah sholat, urang ibadah, urang ngaji, urang berbuat baik, urang bersedekah. Mendingan aya wasilah, aya kebaikan daripada ibadah henteu tapi ngarep sorga. Kira-kira asup apa moal? Urang geus mikir di dieu. Ini urang bakal sorga apa itu, urang bakal bisa ngukur. Bener teh Bu? Bener teh Bu? Maka ayo refleksinya, sholat ini membangun hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah harus bagus. Hubungan kita dengan Allah harus baik. Dengan kita harus baik dengan Allah, maka hubungan pun dengan sesama akan baik. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Kan ada orang sholatnya mah bagus, haji, umroh, nganjeng dulur teh pasea, dulu ayah begitu ayah. Kadang-kadang hari tahajud nama kurang-kurang, tapi jeung tetangga ribut mulu ayah begitu ayah. Mana orangnya? Jadi orang itu tergantung kitanya. Orang itu tergantung kitanya. Manakala kitanya baik, orang lain pun akan baik. Manakala kitanya pelit, orang lain pun akan pelit. Berarti orang baik tergantung kitanya. Baik apa enggak kita. Orang lain pun akan pelit tergantung kitanya. Pelit apa enggak. Oleh karenanya kalau orang lain pengen menghargai kita, belajar dulu dari diri kita bisa menghargaan batu. Untuk ieu mah hayang teh dihargaan dulu. Aya begitu aya. Aya begitu aya. Jangan kita ngarep dihargain orang kalau kita nggak bisa memuliakan orang. Jangan ngarep orang lain bakal muliain kita kalau kita nggak bisa dan pandai memuliakan orang lain. Berarti kudu saha urang ti heula, batur mah kumaha urang. Bener teu Bu? Bener teu Bu? Urang seuri ka batur, batur bakal seuri ka urang. Urang nyarios sae ka batur, batur bakal nyarios sae ka urang. Urang hampang leungeun ka batur, batur bakal hampang leungeun ka urang. Lamun jelema batur di mana ge nepi ka cinta ku batur. Bener teu? Ieu mah aya kadang-kadang ngumpul tiba ngawak korek doang. Aya kitu aya. Mana orangnya? Kadang-kadang mendingan korek ieu mah kumpul korek eueuh rokok eueuh. Aya begitu aya. Mana orangnya? Ayo, jadilah orang yang ketika rezeki kita dimakan orang lain senang. Bu. Saya di sini punya guru dulu almarhum Abuya Basit. Ibu kenal? Ibu kenal Abuya Basit? Orang sini ya. Beliau di sana ya. Saya dulu pernah ke rumah beliau waktu tahun 2015. Saya ngedawain banget ilmu beliau. Jadi beliau pernah ngomong sama saya itu tentang masalah asnaf. Ibu tahu ya? Tahu ya Bu ya? Itu Masya Allah tabarakallah manfaat ilmu guru. Saya waktu datang ke rumah beliau pakai motor. Ceritanya di 2015. Pakai motor 2015. Ku yakin-yakinnya ke guru. Ku yakin-yakin ke ilmu guru. Ku taat-taatnya kami jadi perintah guru. Saya 2015 belum punya apa-apa, datang ke beliau pakai motor. Saya ngomong sama beliau, Pak, Buya, pengen punya mobil. Apa mobilnya? Agak kecil teuing. Naon atuh Buya? Pajero, kata dia begitu. Terus saya nonde, kayak menjadi artis Buya. Terus saya nonde, yang ke haji. Terus saya nonde, yang umroh. Terus saya nonde, yang buka imam. Terus saya nonde, yang buka pesantren. Ternyata semua mewujud. Alhamdulillah. Ternyata semua kewujud karena aku yakin. Akhirnya apa yang beliau perintahin sama saya lakuin. Saya ngasnap terus. Jadi setiap rezeki yang kita punya ada rezeki orang lain. Kudu seneng lamun urang boga rezeki dituang ku batur. Ieu mah kadang-kadang merek teh hitungan ka dulur. Aya kitu aya. Mana orangnya? Aya eueuh di dieu. Merek kolot basi, aya begitu aya. Mereka kolot urut, ayah begitu ayah. Mereka kolot sesa, ayah begitu ayah. Mana orangnya? Namun kita pengen barokah, rezeki kita ada rezeki orang lain. Saya
yakin sama ilmu abuya. Alhamdulillah Allah kasih keberkahan. Masa orang sini nggak yakin sama ilmu abuya? Benar apa enggak? Benar nggak Bu? Insya. Nah maka ayo jadi orang jangan pelit, jadi orang jangan pelit. Sebab lamun pelit batur apaleun. Bener tuh. Kita lamun aya jelema pelit rek mereke urang sange, bener. Emang sange mere kasih teh mong non, supaya nama tara sabirena. Urang geus mere ka mana tara ieu mere ka urang. Aya kitu aya. Mana jelema mana? Entak lamun urang boga rezeki nu pangheulana urang ingat jelema nu bageur, bener teh. Bener teh Bu? Urang boga rezeki pangheulana urang diinget jelema nu bageur ka urang. Kajeun teh tibang boga tembang doang. Ari kan bageur mah urang mere kajeun teh disumputin kana tiung. Aya kitu aya. Mana jelema? Saking ku hayang mere ka jelema bageur sebab naon? Ari urang boga milik, urang nyaho main nama bageur. Tuh jelema itu mah bageur. Da main nama kajeun kitu ge nulungan bae ke urang susah. Kainget tadasana teh. Kainget kabaikanana. Dina nalika urang boga milik, inget ka jelema bageur. Bener teu? Bener teu? Mata kayak jelema bageur mah dina eueun lagi di teangan. Urang keur diuk barang-barang karonda jelema bageur mah can disuruh geus nyieunkeun kopi. Alhamdulillah. Nu ajeuna kopi aya. Ngopi heula menang teh ya. Wal nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ning kopi orang ini mah pahitnya. Tadi guraan, saya mah teresep karena gula Bu. Jadi, baik-baik. Bu. Jelema bageur mah enak. Urang karak susolonjoran, eta pananganana tanggung pengambekan sembahyang urang. Dipijitan urang teh. Alhamdulillah. Tuh, urang teh. Amun aya teh romana bunga bae, romana resep bae. Jelema teh bageur dina nalika eueuna pasti urang nyanyi. Bener teh? Bener teh? Sabab naon? Dia sudah nanam kebaikan sama kita. Tuh, orang baik mah ketika nggak adanya dicari situ ke mana, cenah mah geuning Allah. Ayo buru urang teh yang mesti kumaha, teu disuruh urang yang manehna, tapi kita inisiatif buat lihat, buat neang, buat nengok. Kenapa? Sebab karena orang ini nanam kebaikan. Alhamdulillah. Nalika geuning ge can taktu di teang. Aya kadenge cenah situ maot kajeun cenah main naon maot ge emang naon hirup ge hesekeun. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu aya. Tuh, jelema lamun hirup ge dianggap ngahesekeun berarti hidupna teu manfaat. Nah, ada orang hidup tapi tidak dianggap hidup sama orang lain. Ya Allah. Pangrugi-rugina jelema hirup teu dianggap hirup ku batur. Ayana urang teu dianggap ibu namu. Tuan rumah nanya henteu nyuruh diuk henteu mere ngopi henteu mere cai henteu dicicingkeun bae kira-kira ngeunah teu eta kitu. Ngeunah teu digitukeun. Ngeunah hidup kita tidak dianggap hidup sama orang enggak enak. Maka jadilah orang yang banyak manfaat. Amin ya robbal. Amin ya robbal. Sehingga ayo mudah-mudahan sholat ini bisa membangun diri kita, menjaga hubungan kita kepada Allah, juga menjaga hubungan kita dengan sesama. Amin ya robbal. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqam Allah Allah waghfir lana ma ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa Allah Allah balik maqasidana waghfir lana
Bismillahirrahmanirrahim. Jauh kuning. Sini. Pegangin. Ayo pegangin tangan temennya. Gini. Udah pegang belum? Udah pegang belum? Mak, pegang mak, pegang. Ayo pegangin. Bismillahirrahmanirrahim. Pegangin. Udah pegang belum? Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Bang, pegangin. Udah belum bang? Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini ulah kenceng teuing nyieun. Ayo Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, apabila tangan yang saya pegang ini dia nggak punya duit, banyakin duitnya ya Allah. Ya Allah, apabila tangan yang saya pegang ini dia loba hutang, lunasin hutangna ya Allah. Ya Allah, apabila tangan yang saya pegang ini dia tadi ngomongin saya, maafin dosanya ya Allah. Ya Allah, apabila tangan yang saya pegang ini tadi hitut diam-diam, ampuni dosanya ya Allah. Ya Allah, apabila tangan yang saya pegang ini dia ahli surga, maka masukkan ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak. Sampai ketemu besok siangnya Bu ya di iNews TV Cahaya Hati Indonesia bersama saya dan Syekh Muhammad Jaber. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Amin ya robbal. Semoga perjumpaan ini dalam keberkahan dari Allah dan pulangnya kita dari tempat ini tidak terkecuali melainkan Allah ampuni segala dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi.